kamu memakan sebuah jeruk lemon? Bagaimana rasanya? Cukut. Kecut. Asam, bukan? Atau pernahkah kamu tidak sengaja memakan sabun atau merasakan rasa dari sabun? Rasanya pahit, bukan? Dua ciri tersebut merupakan salah satu sifat asam dan sifat basa. Terus apalagi sih sifat-sifat asam? Apalagi sih sifat-sifat basa? Mari kita bahas di materi skala pH dan penggunaan indikator. Selamat menyimak. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas mengenai skala pH dan penggunaan indikator. Sebelumnya, apa sih itu asam dan basa? Jadi, asam adalah zat yang dapat melepaskan ion hidrogen atau H positif dalam larutan. Sedangkan basa adalah zat yang dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Selanjutnya, sifat-sifat dari asam, yaitu yang pertama, memiliki rasa yang masam, contohnya seperti lemon tadi atau cuka. Nah, yang kedua adalah terionisasi menghasilkan ion H positif. Yang ketiga adalah memiliki rentang pH lebih besar dari 3, asam kuat, dan lebih kecil dari 7, itu asam lemah. Asam ini bisa merubah lakmus biru menjadi merah. Oke, selanjutnya ada sifat basa. Sifat basa ini yang pertama memiliki rasa pahit dan licin. Yang kedua, terionisasi menghasilkan ion OH-. Yang ketiga, rentang pH 7-14 atau lebih dari 7, pH 8-11 adalah basa lemah, dan lebih besar dari 11 adalah basa kuat. Nah, basa ini bisa membirukan lakmus merah. Selanjutnya, pengertian dari pH. Apa sih itu pH? pH atau derajat keasaman digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau basa yang dimiliki oleh suatu zat, larutan atau benda. Bisa dilihat di grafik. Ini grafik nilai pH bahwa 0 sampai 6 itu asam, sedangkan 7 itu netral. Dan dari 8 sampai ke 14 itu basa. Untuk perubahan warnanya bisa dilihat di grafik nilai pH berikut. Selanjutnya adalah indikator. Nah, indikator ini adalah indikator asam basa adalah zat warnanya berubah bergantung pada pH larutan indikator asam basa. Digunakan untuk menentukan sifat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Nah, indikator ini terbagi menjadi dua, yaitu indikator alami dan juga indikator buatan. Di mana indikator alami ini adalah indikator yang berasal dari bahan alami yang diekstrak. Umumnya bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai indikator alami adalah tumbuhan yang memiliki warna yang mencolok. Sedangkan indikator buatan adalah indikator yang dibuat di laboratorium menggunakan alat dan bahan kimiawi. Contoh dari indikator alami seperti bunga kertas, terus ada bunga sepatu, kol ungu, dan juga kunyit. Sedangkan indikator buatan itu bisa jadi kertas lakmus, methyl orange, phenolphthalein, dan lain-lain. Skala pH adalah logaritma negatif konsentrasi H positif, atau secara matematis ditulis dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Oke, setelah kita mendengarkan materi tersebut, mari kita berlatih. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Let's go! Jawaban dari pertanyaan yang pertama adalah A, kurang dari 7. Karena tadi juga sudah dijelaskan, zat yang bersifat asam memiliki pH berkisar antara 0 sampai dengan 7. Pertanyaan kedua, jawabannya adalah A, biru. Jawabannya adalah D, lakmus merah. Dan sebaliknya, ketika lakmus merah ini di dalam larutan basa, maka dia akan berwarna biru, seperti soal pada nomor 2. Sekian materi dan contoh soal. Terima kasih.